wabarakatuh. Calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Salam sehat dan bahagia. Kenalkan, saya Ibu Ani Sri Rahayu dari SMA Negeri 4 Sidoarjo. Pada kesempatan hari ini, saya dan rekan guru akan menyajikan satu tampilan dialog dengan langkah tirta. Selamat menyaksikan. Enaknya mengatur jadwalnya, terus kemudian tepatnya juga Ibu, karena kami dari tim project itu merencanakan dan sudah mulai berjalan. Anak-anak itu disentralkan di ruangan aula besar. Aula ya? Iya. Baik Bu Ratna, bolehkah saya bertanya Iya. untuk sumber atau media pembelajaran untuk menyampaikan materi, Bu Ratna menggunakan apa? Oh, kalau menyampaikan materi utamanya menggunakan LCD projector. Cuma ketika anak-anak mengerjakan pembelajaran proyek itu banyak sekali Bu aplikasi-aplikasi yang digunakan memang, karena di proyek yang kedua ini anak-anak itu yang diproduksikan atau yang dikaryakan itu berupa video, infografis seperti itu, jadi otomatis memakai aplikasi-aplikasi yang kekinian lah istilahnya Bu, seperti Canva dan sebagainya. Baik, saya mulai memahami apa kegelisahan Bu Ratna. Iya. Baik Bu Ratna, apakah memang harus di aula? Apakah aula tidak dipergunakan mungkin hanya 1 bulan sekali atau bagaimana menurut Bu Ratna? Apakah memang harus di aula, tidak bisa dilaksanakan di kelas dengan menggunakan LCD itu, sehingga eksplorasi murid itu apakah menjadi terbatas jika di kelas? Gitu ya. Kami dari tim proyek itu sebenarnya berpikir ketika dikumpulkan, disentralkan di aula itu komunikasinya akan lebih baik Ibu, karena setiap kelompok produk itu dikumpulkan menjadi satu, karena kalau di kelas itu tidak memungkinkan. Cuma sebenarnya saya pikir-pikir lagi sebenarnya bisa juga dilaksanakan di kelas, mungkin dikurangi mungkin Bu ya. Wah, hebat. Iya, dikurangi. Bisa dilanjutkan. Ya, bisa dilanjutkan. Mungkin kegelisahan atau hal yang disampaikan oleh wali kelas yaitu mengenai 2 jam terakhir ya. 2 jam terakhir. Iya. Apakah wali kelas itu merasa keberatan begitu jika jam 8 dan 9 dipergunakan untuk proyek? Kemarin sih seperti itu Ibu, karena sebenarnya anak-anak itu jam 9.10 sudah selesai, tapi jam 8-nya masih ada gitu. Jadi mungkin kedepannya saya ambil jalan tengahnya aja Bu. Iya. Kira-kira mungkin jam 9.10-nya aja gitu. Bagus. Mengambil jam 8. Apakah proyek ini tiap hari Bu Ratna, mulai Senin hingga Jumat begitu? Awalnya itu tiap hari. Jadi kalau hari Jumat karena ada sholat Jumat ini jadi nggak pas tujuannya. Jadi kami menjadwalkan dari mulai hari Senin sampai Kamis. Dan itu terus menerus ya, ya. Terus menerus. Untuk menghadapi atau menyikapi permasalahan yang disampaikan oleh wali kelas, mungkin Ibu bisa menemukan jalan tengahnya sehingga apa yang diinginkan oleh wali kelas nanti bisa diikuti ya, kemudian dimediasi. Demikian juga proyek Ibu dan tim tetap berlangsung. Bagaimana mungkin Ibu menemukan satu titik solusi? Kemungkinan kalau saya pikir ya Bu ya, mungkin penjadwalan untuk anak-anak proyek yang bertempat di aula itu tidak setiap hari. Jadi mungkin 1 minggu 1 kali berkumpul di aula hanya untuk koordinasi saja mengenai perkembangannya bagaimana. Jadi sisanya bisa di Kelas ya. Iya. Baik. Sama mungkin jamnya nggak mulai dari jam 8 tapi jam terakhir aja, 1 atau 2 jam terakhir. Saya setuju dengan keputusan Ibu. Baik, kalau boleh saya bertanya, apa sih teguran kepala sekolah? Saya kok teringat ketika awal Ibu tadi menyampaikan bahwa ditegur kepala sekolah. Mungkin Ibu bisa menyampaikan bagaimana kalimat beliau. Bapak kepala sekolah mungkin dia
fasilitator, guru pendamping atau walasnya bisa juga tabrakan dengan jadwal masing-masing. Berarti menurut saya itu bukan teguran, tetapi mungkin pertanyaan untuk kelanjutannya bagaimana. Jadi mungkin menanyakan progresnya mungkin. Iya benar. Dan mungkin ada beberapa masukan dari Bapak Ibu wali kelas pendamping itu, monggo silakan untuk dipikirkan. Baik Bu Ratna, kalau mengingat yang Ibu tentukan tadi, bisakah Ibu merumuskan sekarang apa saja solusi atau tindakan yang akan Ibu rencanakan untuk dilaksanakan? Kalau melihat evaluasi Bu ya setelah berjalan, sepertinya nanti akan ada beberapa perubahan sedikit mengenai pembelajaran proyek pelaksanaannya ya Bu ya. Jadi 1 minggu sekali mungkin 1 kali saja bertempat di aula, itu pun dijadwalkan fasilitator maupun walas dan walas pendampingnya itu yang tidak sedang mengajar seperti itu. Dan juga ketika di kelas bisa dikoordinasikan lagi 3 harinya di kelas, pembelajarannya bisa menggunakan LCC atau aplikasi-aplikasi itu seperti itu. Berarti saya menemukan tadi ada solusi bahwa wali kelas juga dilibatkan, gitu ya? Iya. Alhamdulillah, ya Ibu sudah menemukan solusi. Sekarang apakah Ibu ingin untuk menyampaikan rencana tersebut kepada kepala sekolah, Ibu? Sepertinya harus disampaikan ya Bu, jadi agar terjadi koordinasi yang baik. Iya, tapi mungkin masih menunggu waktu yang tepat, mungkin Bapak Kepala Sekolah sekarang sedang sibuk atau bagaimana. Kapan itu rencananya Ibu dilaksanakan? Secepatnya Bu, karena proyek ini kan berlangsung setiap hari, jadi harus secepatnya. Memang harus secepatnya, karena insya Allah ketika beliau sebagai pemimpin di sekolah kita menginstruksikan, insya Allah semuanya akan mengikuti. Iya benar-benar. Baik, untuk komitmennya Bu Ratna, apakah komitmen yang Ibu tegakkan agar rencana-rencana solusi tadi bisa terwujud? Iya, karena memang proyek itu pembelajarannya tidak sebentar Ibu ya, dari 2 sampai 3 bulan ya Bu ya, dan itu pasti membutuhkan komitmen dan konsisten yang luar biasa dari tim proyek itu sendiri. Jadi dari awal pengerjaan harus solid antar tim itu, penjadwalannya, kemudian pelaksanaannya ke anak-anak, disiplin waktu dan sebagainya. Baik, komitmen tersebut insya Allah saya, Bu Ani sebagai wali kelas 10K, insya Allah memberikan dukungan sepenuhnya. Terima kasih Dan Bu. semoga sukses. Ibu Ratna jika ada permasalahan, silahkan kita berbincang, kita sharing saja. Mungkin Ibu Ratna sebagai guru muda gitu ya, Iya, di sekolah kita mempunyai banyak sekali kreativitas. Iya. Baik Bu Ratna, terakhir ya, saya ingin tahu Bu Ratna itu ketika menyelesaikan masalah, menurut saya gitu ya, sangat cerdas, sangat kompeten, kemudian ya sangat bijaksana melihat keadaan. Baik, mungkin Bu Ratna bisa bercerita atau mengutarakan kelebihan Bu Ratna mungkin dalam Kalau bidang ditanya apa saja. kelebihan itu sebenarnya yang bisa menilai itu orang lain ya Bu ya. Iya. Iya, tapi kalau seandainya panjenengan itu bertanya Sebagai kelebihannya kekuatan, apa? Iya, Bu Ratna sebenarnya bukan kekuatannya. kelebihan, tapi memang itu mungkin ibaratnya bekal saya untuk bekerja. Jadi memang harus yang pertama konsisten, gitu, berkomitmen dan konsisten. Yang selanjutnya berpikir kritis Bu ya, kalau ada masalah bagaimana menyelesaikan solusinya, dan juga kreativitas. Jadi saat ini inovatif dan kreatif itu harus selalu ya, untuk diterapkan ke anak-anak, karena anak-anak itu juga lebih kreatif daripada kita. Begitu ya Bu ya. Baik, saya yakin ketika Bapak Kepala Sekolah memilih Bu Ratna sebagai
pembimbing dari Proyek 3 muatan lokal ini, pasti beliau juga memiliki satu pemahaman atas kekuatan dan kinerja Bu Ratna. Semoga Bu Ratna tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Jangan lupa ya, semua harus dilakukan dengan ikhlas hati. Sukses selalu Bu Ratna. Terima kasih Bu Ani sudah mendengarkan cerita saya. Sharing sama